Ya, pagi teman-teman. Saya dengan Martin. Kali ini saya mau buat satu video untuk jelasin lebih detail ya tentang salah satu post saya di website saya martinhandoko.com. Itu cara jualan di Tokopedia sebagai dropshipper. Karena ada beberapa pembaca yang message ke saya, boleh nggak tolong dibuatin video karena eh, mereka kurang nangkep kalau misalkan cuma ngebaca aja. That's why hari ini saya mau coba buatin video salah satu blog saya, yaitu cara jualan di Tokopedia sebagai dropshipper. Oke, kita langsung mulai ya. Jadi di sini menurut saya tuh ada 5 langkah yang perlu Anda lakukan kalau misalkan mau jualan. 5 langkah awal dulu deh, fondasi dulu. Ini yang nggak boleh miss nih. Ya, jadi 5 langkah tersebut adalah kita bisa baca di sini. Satu, kita harus temukan produk atau niche yang laku dijual. Yang kedua, harus ketemu supplier, benchmarking terhadap kompetitor. Kita lihat kira-kira apa sih yang kita bisa lakukan lebih baik dibanding kompetitor. Terus posting produk dengan menggunakan keyword yang tepat. Yang kelima ini optional ya. Jadi kalau teman-teman punya budget untuk promosi di marketplace di Tokopedia pakai top ads ya cobalah dilakukan. Oke, yang pertama ini temukan produk atau niche yang dijual, yang laku dijual. Sebenarnya caranya juga cukup mudah ya. Kita kan tinggal buka website Tokped ya. Kita buka website Tokped. Biasanya itu ada nih dia udah kasih tahu barang-barang apa sih yang paling banyak dicari ya. Contoh nih ada sepatu futsal, terus ada masker Evo, of course paling banyak dicari ya karena lagi corona dan sebagainya. Terus ada Outwave, ada Oppo. Di sini kita juga bisa refresh untuk lihat apalagi sih. Nah, dari sini teman-teman bisa tahu kondisi yang paling banyak dicari itu apa dan kira-kira yang teman-teman bisa jual atau yang mungkin related sama niche teman-teman, sesuatu yang kalian kuasai, kalian bisa dapat ide di sini. Nah, cara selanjutnya adalah eh, itu pakai fitur Power Merchant. Biasanya saya sering banget pakai fitur ini. Jadi untuk menggunakan ini, of course teman-teman harus daftar dulu ke Tokopedia dan jadi Power Merchant. Nah aja sekarang jadi Power Merchant di Tokopedia itu gratis, ya. Cuma nanti dia ada biaya kalau ada penjualan sekitar 1 atau 1,5% gitu, kecil banget. Tapi untuk per bulannya sekarang gratis, tidak ada lagi. Dulu sempat ada 150.000 atau berapa saya lupa, tapi sekarang gratis. Nah, ini fitur Power Merchant wawasan pasar ya. Teman-teman login ke Tokopedia baik sekali lagi, terus klik di sini, klik ke wawasan pasar. Nanti dia akan kasih tahu tuh. Jadi kira-kira kalau kalian udah punya ide mau jualan apa, kalian bisa ke sini langsung. Ini misalkan saya ambil contoh, ini terakhir saya cari ya. Itu adalah tas ransel pria. Di sini teman-teman kalau mau ganti kategorinya bisa ganti di sini, klik ke lihat semua. Nanti teman-teman pilih aja sendiri ya, yang sesuai dengan kira-kira mau jualan apa. Nah, saya ambil contoh ini tas ransel pria. Ada dua cara sebenarnya. Jadi tas ransel pria, kira-kira buat dapat ide, kita lihat dari kompetitor kita dulu. Contoh ini ada peringkat toko. Ini yang transaksinya paling banyak ya dari tanggal 1 sampai tanggal 12 Maret. Navi Club Official Store, terus ada Juragan Tas Import, ada 4 ACC, Letter Concept dan sebagainya, ada Send to Place dan sebagainya. Rating tokonya pun di sini juga ada. Nah, teman-teman bisa lihat dari toko-toko ini. Saya ambil contoh misalkan Navi Club Official Store. Ya, kita klik, kita lihat tokonya Official Store. Berarti ini dia udah branding sendiri ya. Jadi dia udah branding sendiri. Kalau kayak gini teman-teman agak susah ya karena dia punya brand sendiri. Jadi kita skip aja. Kita lihat jangan cari yang official store misalkan Juragan Tas Import. Mungkin saya lihat yang sudah diamond kali ya. Ini letter concept sudah diamond 2. Oke. Oke, ternyata belum loading. Kita lihat, tunggu loading. Lihat aja dari produk terjualnya mereka. Di produk terjual dan produk unggulan ini sebenarnya kita bisa tahu, oh ini loh yang
paling laku dijual ya. Ini agak mahal ya, kulit sapi 1,3 tapi ada 51 yang jual. Jadi teman-teman bisa lihat nih di sini. Kalau misalnya kita klik satu, kita lihat lagi. Oh, berapa sih conversion rate-nya? Ini kan kesannya laku ya. Ada 51, tapi kan kita nggak tahu kapan. Biasanya saya suka lakukan ini. Saya suka kalkulator. Saya suka pakai kalkulator. Saya lihat di sini. Ini sudah 24.000. Sorry. Ini terjualnya 97. Sementara yang sudah melihat itu 244, 34. Wah, ini kecil banget ya. Jadi cuma 0,39%, 0,4% kejualnya. Jadi menurut saya mungkin yang harganya terlalu mahal, nggak masuk di audiensnya Tokped, bisa aja kayak gitu ya. Biasanya tuh kalau misalkan cuma tadi 0,39 ya, biasanya saya akan cari produk yang lain. Kenapa? Karena saya itu punya uh, threshold. Ini boleh diikutin, boleh enggak sih. Jadi saya punya threshold itu kalau misalkan conversion di dunia online itu at the minimum itu 2%. 2% itu at the minimum. Kita lihat lagi. Misalkan kita lihat yang ini paling banyak nih ya, tas lempang kulit pria kangguru. Itu harganya 169.000, harganya 165.000, terjualnya 2.983. Jadi kita coba 2983 dibagi 122.702. Ya, ini mulai masuk nih. Ini conversion rate-nya 2,43%. Jadi cocok dengan threshold saya 2%. Jadi ini boleh dijadikan uh, ya kita keep lah idenya. 2% ini masih masuk. Teman-teman bisa lakukan metode kayak gitu ya. Saya kasih contoh lagi misalkan sorry jadinya ketutup. Saya kasih contoh lagi misalkan toko yang lain. Toko yang lain itu uh, let's say ini ya send to place. Kita lihat send to place. Kita lihat produk terjualnya. Kita lihat yang banyak misalkan ya, yang lainnya ini 151 ya, kita lihat 151. Kita lihat, kita hitung lagi. Kenapa kalkulatornya ketutup terus ya? Ya kita hitung lagi 883 dibagi 27404. Oh, that's quite good. 3% ya, berarti ini bagus nih teman-teman. Jadi tiap kali ketemu kita put lah di notepad atau di mana teman-teman put notepadnya, linknya dari mana, produknya apa dan sebagainya. Seperti itu salah satu cara pakai wawasan pasar. Yang kedua adalah masih di fitur Power Merchant. Teman lihat dari kata kunci. Di Tokopedia ini juga udah bagus banget. Jadi kata kunci yang populer. Kita lihat seperti ini ya. Apa sih yang dicari? Oh, tas ransel, tas ransel pria, tas laptop. Nah, kalau misalkan seperti ini ya, teman-teman, jangan jangan kita lihat yang terlalu broad, terlalu lebar. Tas ransel ini, orang yang ketik tas ransel ini sebenarnya dia belum tahu mau ngapain, dia belum tahu mau cari apa di Tokopedia. Even tas ransel pria pun pada banyak kan, tas ransel pria model apa, yang anti theft kah, anti maling kah, yang dari kulit kah, yang dari kanvas kah, yang waterproof kah, dan sebagainya. Dia mau carinya apa dia belum tahu, jadi dia cuma masih mau lihat-lihat dulu, lihat harga, iseng buka Tokped malam nggak bisa tidur dan sebagainya. Nah teman-teman lihat yang oh seperti ini mulai spesifik nih, tas laptop. Ternyata pencahariannya cukup banyak, 161. Jadi kalau kalian mau jualan tas ransel yang ada tempat laptopnya,
Berarti pasarnya ada di Tokopedia. Karena ada jual player 161. Ini juga terlalu broad. Backpack Tule ini brand ya. Kalau teman-teman punya akses ke supplier sih boleh-boleh aja jual ya. Ini Ransel Touch. Ransel Touch juga brand. Kalau saya nggak salah mereka juga buka reseller. Jadi boleh juga dijual. Yang terakhir ini Tumbutu juga brand ya. Jadi kalau dari ini kita bisa dapat insight, oh tas laptop itu ternyata banyak yang dicari. Jadi teman-teman bisa jual, tadi kita kategorinya tas ransel yang punya tempat buat tas laptop. Seperti itu ya dan sebagainya. Nah, yang ketiga juga dari produk terlaris, teman-teman juga bisa lihat nih di sini seperti apa. Kan ada banyak tas laptop kan, tas laptop, tas laptop. Ini ada anti maling juga oke ya. Ini retro vintage. Teman-teman lihat aja dari sini produknya seperti apa. Ini produk yang tadi kita lihat nih. Dari sini juga bisa dapat ide ya, kayak gitu. Jadi quite easy sebenarnya. Nah, yang paling penting yang sering orang miss adalah mereka nggak melakukan validasi. Biasanya setelah saya dapat list, saya kumpulin minimal misalkan 10 sampai 15 ide produk ya, 10 sampai 11 ya sampai 15 ide produk, terus saya validasi di Google Trend. Ini contohnya di Google Trend. Jadi saya ke Google Trend. Ini jangan lupa diganti jadi Indonesia, negaranya Indonesia. Tadi contohnya tas laptop ya, jadi saya ketik aja dulu tas laptop pas 12 months nggak apa-apa. Jadi pas 12 months sebenarnya memang grafiknya menurun nih ya, tapi kalau kita lihat dia stable sih dari 75 sampai ya sekitar 70 lah, tapi ini memang grafiknya menurun. Biasanya sih saya akan jual kalau kayak gini nggak apa-apa ya, karena satu, kalau kayak gini naik turun itu wajar. Ini biasa di Juni Juli ini naik, kenapa? Mungkin karena orang baru dapat THR ya, terus turun lagi. Coba kita lihat di Desember, liburan apakah naik lagi? Oh ternyata enggak ya. Di Januari naik lagi, jadi memang ada naik turunnya tapi tetap stable. Biasanya kalau saya kayak gini saya nggak apa-apa. Teman-teman juga bisa compare kalau misalnya teman-teman mau eh, coba ngecek tas laptop itu yang berapa inci sih, misalnya 14 inch, 14 inch ya, lebih lebih narrow lagi, teman-teman bisa lihat oh ternyata terlalu jauh ya, terlalu jauh. Memang rata-rata pencariannya itu broad, jadi pakai tas laptop I think bisa dicoba nih kalau Google Trend yang gini. Kalau teman-teman ketemu yang let's say uh, contohnya karena ini udah mau masuk Lebaran, saya ambil contoh aja gamis. Nah ini biasanya kalau yang kayak gini saya kurang berminat untuk jual, kecuali memang saya dari awal sudah jualan fashion muslim. Kalau misalnya kita lihat gamis, kenapa ini peak banget? Pas ini karena dekat bulan Ramadan. Tahun lalu itu kan di Mei ya kalau saya nggak salah ya. Mei itu peak. Jadi ini bulan puasa nih. Bulan puasa udah mau deket bulan puasa, orang pada beli sampai Lebaran. Setelah Lebaran tuh drop. Nanti pasti akan naik lagi, which is ya kalau sekarang sih kurun waktunya pas sih. Karena udah mau puasa lagi, udah mau Lebaran lagi, teman-teman kalau mau jualan gamis sih silahkan, atau fashion muslim yang lain juga juga boleh. Karena pasti demandnya naik. Tapi kalau saya cenderung lihat yang stabil ya. Naik turun nggak apa-apa, tapi at least kalau ditarik garis lurus dari sini dan ke sini, dia itu tetap flat at the minimum. Kalau bisa yang naik dari sini sampai sini tuh naik. Jadi teman-teman harus cari. Itu. Nah, kalau udah ketemu, nextnya adalah cari suppliernya ya, cari suppliernya. Nah, karena kita jualan di Tokopedia, di mana Tokopedia itu udah pakai resi otomatis, kita tuh harus tanya ke sellernya, bisa bisa dropship dengan resi cashless atau enggak ya. Kalau bisa sih sangat-sangat bagus. Nah, saya ambil contoh di sini gampang banget kalau nyari ini. Teman-teman masuk ke Facebook aja, cari aja misalkan tadi tas ransel ya. Kalau misalkan tadi tas laptop, tinggal diganti aja nih Facebooknya.
reseller dropship tas laptop. Di sini kan nanti akan keluar. Teman-teman, kalau saya paling gampang juga carinya di grup. Biasanya banyak tuh orang-orang yang udah nawarin, dia mereka juga pedagang, mereka juga penjual, mau nggak dropship ambil barang dari mereka. Jadi teman-teman tinggal masuk ke Facebook, lihat aja ke sini. Satu itu caranya. Yang kedua, dari Shopee ya. Jadi kalau kita di Tokped ya kita buka aja ke Shopee. Cuma cara ini saya udah nggak lakuin lagi karena ternyata saya lihat kebanyakan, karena Tokopedia dan Shopee ini dua marketplace terbesar, jadi kebanyakan itu supplier kalau dia punya toko di Shopee, dia juga punya toko di Tokopedia. Jadi ini tapi saya contohin aja ya, make sure aja nanti kalian tanya, kalian cari di Tokopedia suppliernya. Kalau udah ditanya dia bisa dropship cashless, kalian search lagi di Tokopedia, mereka ini uh, punya toko atau enggak. Sorry, tas laptop. Ya biasa kita ketik kata kuncinya tas laptop, kita filternya star seller. Star seller itu berarti dia sebulan itu ada 100 produk. Nah kalau lokasi ini saya biasa Jabodetabek ya. Jadi yang dekat dengan teman-teman lah. Teman-teman tinggalnya di mana? Biasa di kota teman-teman itu yang lebih bagus. Terus merek nggak usah, opsi pembayaran nggak usah, rating biasanya saya 4 bintang ke atas. 4 bintang ke atas, oke. Dari sini kita lihat aja kira-kira yang mana suppliernya ya, yang oke. Saya misalkan 600 terjual. Nanti teman-teman tinggal kontakin aja nih, tinggal chat, tanya aja mereka bisa dropship cashless atau enggak, gitu ya. Setelah dia bisa dropship cashless, teman-teman cek lagi, ini kan nama tokonya nih, kira-kira dia ada nggak sih di Tokopedia. Karena kalau misalkan dia juga ada di Tokopedia agak susah ya bersaing dengan seller kita gitu. Bersaing dengan mereka otomatis karena kita ambil barang dari mereka, harganya eh, kita pasti kalah. Ya kalau ini contoh toko tidak ditemukan, tapi teman-teman harus carinya lebih detail lagi sih. Jadi kalau kayak gini oke lah. Kalau misalkan ternyata mereka juga punya toko di Tokped, saya biasa sih lebih prefer nggak dari supplier itu. Oke, next kalau misalkan sudah tahu barangnya, kita benchmark nih. Kita benchmark, kita lihat kayak misalkan tadi tes laptop ya. Kira-kira kompetitor itu gimana sih? Misalkan tes laptop, kita ganti ke produk ya. Kita urutkan aja dari yang paling oke. Ternyata nggak ada paling laku terjual. Sini ada nggak ya? Empat ke atas. Oke, kita lihat empat ke atas. Kita lihat yang ini lah, ini paling banyak ulasannya. Oh, dari 4 AAC ternyata tokonya. Tadi waktu kita lihat di wawasan pasar dia juga ada ya. Nah, kira-kira dia gimana sih? Oh, dia ternyata cuma begini doang nih deskripsinya. Teman-teman kalau lihat kayak gini, satu, jangan selalu bersaing kita pasang harga lebih murah ya. Sebenarnya kita bisa sama atau bisa sedikit lebih tinggi kalau teman-teman hmm, menguasai yang namanya hypnowriting. Jadi teman-teman buat deskripsinya lebih bagus. Jangan cuma seperti ini. Teman-teman harus bisa nulisin misalkan apa sih kita perlunya tas laptop ini buat apa. Contoh kita bilang nggak enak kan kalau misalkan bawa laptop tuh berat kemana-mana. Udah itu nggak ada proteksinya. Kalau misalkan nggak bawa pakai tas, jatuh, rusak, tas laptop itu mahal, laptop mahal harus beli lagi dan sebagainya. Jadi lebih mainin ke emosi gitu loh. Kenapa orang harus beli tas laptop ini? Nah, ini juga dibilang anti air. Ini kan bagus banget nih. Anti air teman-teman bisa
Kalau jualan produk yang sama, teman-teman bisa bilang sekarang ini udah musim hujan loh. Udah musim hujan, kalau tas kamu nggak anti air, nyimpan laptop kehujanan, nanti basah, nanti laptopnya kena air, rusak dan sebagainya. Teman-teman bisa buat deskripsi yang lebih bagus, yang menampilkan emosi orang, ini namanya hypnotizing. Terus juga upload gambar lebih menarik ya. Contoh, kalau kita lihat ini semuanya sama ya, tas seperti ini, teman-teman harus buat yang lebih menarik, yang dibingkai, yang menarik perhatian lah. Misalkan teman-teman ada promo apa, buy one get one atau free ongkir, teman-teman taruh di situ free ongkir dan sebagainya. Jadi orang-orang akan lihat lebih eye catching, lebih lihat, lebih tahu. Jadi dia akan klik ke produk kita. Atau bisa juga teman-teman pakai model, kalau ada teman yang cantik atau teman yang ganteng, bisa foto mereka pakai tas laptop ini, pasti itu akan stand out sih. Kalau gini tiba-tiba eh, buat aja dua postingan kan, satu yang cewek satu cowok. Oh, tiba-tiba ada yang cowok yang ganteng, kalau itunya cewek pasti dia akan klik. Atau ceweknya cantik, kalau misalkan yang nyari cowok pasti dia akan klik, dijamin ya. Ya kayak gitu contohnya ya. Nah, ini posting judul reply dengan keyword yang benar. Tadi kita udah dapat ya. Kalau misalkan saya ambil contoh aja nih, misalnya kita maunya tas laptop deh. Coba ya, fashion pria, tas pria. Wah, nggak ada di sini tas laptop. Sebentar ya, coba kita cari tas laptop tuh di mana ya. Komputer dan laptop, apakah ada di sini? Uh, laptop. Nah, ini ada di sini ya, tas laptop. Jadi kita tunggu ininya berubah, kita lihat ke keywordnya. Nah, di sini keywordnya udah jelas ya teman-teman, banyak banget. Tas laptop atau 14 in, laptop 15,5 dan sebagainya. Teman-teman bisa save ini, bisa pakai ini untuk teman-teman jadikan deskripsi. Ya, jadi ini kayak seperti ini karena kalau kayak gini ternyata saya ambil contoh ya, body pack Prodiger Settlement Tote Bag. Ternyata yang nyari body pack Prodiger Settlement Tote Bag ini nggak ada. So ini bukan. Oke, dia bisa buat laptop, makanya tas laptop. Ya, kebanyakan masukanlah kata keyword. Contoh, tas laptop, semuanya masukin tas laptop, tas laptop. Ini tas laptop semua. Mereka masukin kebanyakan tas laptop, tapi ternyata memang itu yang paling banyak. Ternyata ada juga teman-teman bisa main di keyword yang tas laptop 14 in, tas laptop 15,5 dan sebagainya di sini. Atau cara kedua, selain dari wawasan pasar, teman-teman bisa cari dari suggestion. Misalnya laptop, oh tidak keluar sebentar ya. Nah, oh ternyata sama. Tas laptop ternyata yang keluar seperti ini. Kalau misalkan ada yang baru dibanding yang di sini ya teman-teman bisa pakai. Kalau enggak ya sudah nggak apa-apa. Oke, jadi masukin tuh di keyword, di judul produk, masukin juga di hashtag ya, di deskripsi hashtag. Jadi tadi udah hypnobirthing, headline yang sudah pasang pakai keyword yang paling banyak dicari, udah pakai hashtag, harusnya dari pencarian tuh lebih baik. Cuma memang lebih efektif dan lebih cepat kalau misalkan teman-teman mau segera dapat penjualan pakai top ads. Ya, pakai top ads bisa dengan pencarian kata kuncinya pun di sini sudah dikasih tahu sama top ads. Lalu lakukan review ya secara berkala, kira-kira setelah kalian lakukan beberapa hari itu ada penjualan atau enggak. Ya, kayak gitu. Oke, sekian tip dari saya, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, feel free untuk kontak saya di WhatsApp yang ada di deskripsi. Oke, thank you.